Orang Jawa punya banyak konsep, banyak teori yang dasarnya niteni ini. Ada misalnya yang luar biasa tentang Pranoto Mongso. Namanya Trino atau 3N. Trino itu apa saja? Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan lagi belajar bersama kita, ngaji filsafat kita. Kalau ini level abstrak saja, secara ideal bisa melakukan namanya Trino atau 3N. Trino itu apa saja? Yang pertama adalah niteni. Yang kedua niroake. Yang ketiga nambahi. Nah, jadi kalau ada yang tanya bagaimana caranya memayu hayuning bawono secara praktis, bisa dengan cara niteni, niroake, dan nambahi. Niteni itu mengingat-ingat. Mengingat-ingat itu berarti mengenali, memahami, dan mengingat-ingat. Di dalam budaya Jawa terkenal sekali namanya ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu yang mengingat-ingat. Jadi dititeni. Oh, kalau memang ini dan itu variabel yang muncul, besok mesti muncul itu lagi. Nah, itu namanya niteni. Oh, kalau hawanya kayak gini, ini berarti sedang musimnya mau ganti ini. Nah, itu niteni. Orang Jawa punya banyak konsep, banyak teori yang dasarnya niteni ini. Ada misalnya yang luar biasa tentang Pranoto Mongso. Pranoto Mongso itu pemahaman tentang musim. Ini nanti bisa dipakai oleh para petani. Kapan harus mulai tandur, kapan harus jangan nanam padi dulu, kapan hujan turun, kapan panas akan datang, itu Pranoto Mongso. Ditulis berdasarkan niteni. Kadang-kadang sampai hal-hal yang unik-unik, sampai detail. Misalnya sampai ilmu tentang firasat dari gejala-gejala tubuh kita, misalnya itu ada kedutan misalnya. Oh, kalau kedutan maksudnya bagian tubuh yang bergetar. Kalau kedutan di mata kiri isyarat apa? Kalau yang kedutan mata kanan isyarat apa? Kalau yang kedutan telinga kanan, telinga kiri. Ada juga tentang tahi lalat. Kalau orang tahi lalatnya di sini berarti dia apa? Tahi lalatnya di situ dia apa? Yang lebih populer lagi termasuk hitung-hitungan. Ini kalau anak lahir hari apa, bulan apa, tanggal sekian, bulan sekian, itu cirinya ini. Kalau yang wetonnya sekian, cirinya begini. Nanti setelah dihitung-hitung, wah ini kalau anak lahir bulan ini tanggal ini, ketemu bulan ini tanggal ini, itu rasanya kok tidak cocok ya, nanti wataknya berlawanan ini, nanti tidak langgeng macam-macam. Itu ya semoga lah, setuju tidak setuju, tapi ini sebagian dari ilmu titen. Ilmu titen itu mengamati dari gejala-gejala yang ada sebelumnya, kemudian dijadikan pemahaman untuk peristiwa-peristiwa selanjutnya. Nah, bisa, karena alam ini kan ada sunnatullahnya. Sunnatullah itu berarti ada pola-polanya. Orang Jawa masuk sampai detail itu yang dititeni sampean. Tapi ya teman-teman bisa paling tidak dari aspek niteni ini kita ingat-ingat yo untuk dalam skala-skala umum saja. Misalnya, oh kalau tanaman ini butuh matahari, kalau yang itu tidak butuh kena sinar matahari. Kalau kucingku yang ini makanan kesukaannya ini, kalau dikasih makanan ini dia malah muntah. Itu kan sederhananya begitu ilmu niteni itu. Jadi kita pahami, kita kenali
karakter ekosistem di sekeliling kita. Itu namanya niteni. Setelah itu ada niroake. Niroake itu menirukan. Kalau niteni itu kita belajar keluar, kemudian kita ingat-ingat untuk ketepatan sikap kita terhadap apa yang terjadi dari apa yang kita pelajari tadi. Tapi kalau yang kedua ini niroake ini, kita tidak hanya belajar keluar, tapi juga belajar ke dalam tentang diri kita sendiri. Jadi niroake itu ya kita setelah ngerti ilmunya, memedomani, mengikuti, menirukan, mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri. Itu namanya niroake. Jadi kan kita juga merupakan bagian dari alam semesta sekeliling kita. Maka kita juga bisa menirukan apa yang dilakukan oleh alam. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari alam. Itu namanya niroake. Nanti ada banyak teori para bujangga misalnya. Kalau ada teori misalnya, teori namanya Astobroto. Teori Astobroto itu teori untuk para pemimpin. Ini nasihatnya Rama pada adiknya Bharata. Jadi pemimpin itu misalnya begini, ini niroake, ikutilah seperti jalannya matahari. Karena matahari itu selalu memberi semangat dan daya dan kekuatan pada yang di bawahnya. Kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin seperti bumi. Bumi itu selalu jadi tumpuan, selalu jadi sandaran, selalu memberikan apa yang dibutuhkan. Jadilah seperti bintang. Bintang itu berarti pemimpin yang bercita-cita tinggi, yang harus dicapai untuk menggapainya dengan susah payah, dengan tirakat. Jadilah seperti rembulan, memberi cahaya dalam kegelapan, memberi kesejukan, memberi kenyamanan. Jadilah seperti angin yang senantiasa membaur di tengah-tengah masyarakat, memberi kesegaran. Jadilah seperti samudra yang luas, wawasannya luas, hatinya mampu menampung apapun. Jadilah seperti api yang cekatan, tuntas menyelesaikan segala masalah. Jadilah seperti air yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan lingkungan sekelilingnya. Ini Astobroto, pelajaran dari Rama Wijaya pada adiknya Bharata. Nah, ini contoh niroake, jadi menirukan perilaku alam untuk kebaikan kita. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari alam. Ini juga bagian dari memayu ayuning bawono, karena kita sendiri juga bagian dari alam. Nah, yang ketiga, kalau memang bisa, nambahi. Nambahi ini memberi nilai tambah terhadap alam semesta. Inilah memayu ayuning bawono. Kehadiran kita menambah keindahannya. Alam semesta ini sudah indah, begitu kita ada di sana, keindahannya tambah tampak. Alam ini sudah rapi, kita hadir ke sana tambah rapi, karena kita dengan akal budi kita ikut menyumbang menata kerapian-kerapiannya. Alam semesta ini sudah bermanfaat, tapi kehadiran kita membuat alam ini tambah manfaatnya berlebih-lebih dengan kemampuan kita mengelola apa yang ada di dalamnya. Itulah memayu ayuning bawono. Jadi bagaimana cara untuk kita mampu memayu ayuning bawono? Bisa dengan cara niteni atau niroake. Alhamdulillah kalau bisa nambahi. Baik, wah ini waktunya sudah mepet. Mungkin sebenarnya masih bisa kita panjang-panjangkan lagi kalau memang bisa ditambah contoh-contoh bagaimana manusia Jawa bisa mengambil pelajaran dari simbol-simbol alam. Tadi kan ada penjelasan bahwa masyarakat Jawa itu di antara cirinya suka dengan simbolisme.
Maka banyak sekali sebenarnya kalau dari serat, dari babat itu bagaimana segala yang ada di sekeliling kita dalam ekosistem kita itu bisa dijadikan pelajaran. Kalau teman-teman dulu mengikuti sesinya Sunan Kalijogo itu bagaimana bajaknya sawah, bagaimana cangkul, bagaimana baju, bagaimana setiap alat dalam gamelan itu ternyata di baliknya mengandung nilai-nilai filosofi, diberi makna-makna. Ini salah satu cara juga bagaimana orang Jawa memuliakan alam dengan memberinya makna-makna, tidak sekedar dianggap sebagai barang tidak berguna atau barang yang hanya untuk mendukung hidupnya manusia saja. Itu salah satu contoh bagaimana cara masyarakat Jawa untuk menghormati ekosistemnya dengan cara memposisikannya sebagai sumber belajar, sebagai simbol yang dibaliknya ada makna-makna dalam yang harus digali. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi mungkin strategi-strateginya, sekarang kita bahas bagaimana kemudian versi masyarakat Jawa tentang sikap yang ideal kepada alam. Ini menurut catatan saya dari berbagai sumber, secara umum ada dua jalan ideal untuk kita saat kita berhadapan dengan alam. Yaitu yang pertama lewat jalan moral dan yang kedua lewat jalan spiritual atau jalan keprihatinan atau jalan tirakat. Yang pertama jalan moral, laku moral. Seperti saya jelaskan tadi di awal, di antara worldview-nya masyarakat Jawa itu adalah sangat mengedepankan kesusilaan, toto kromo subosito. Termasuk pastinya berhadapan dengan alam. Maka di depan alam, seorang manusia juga hendaknya bertoto kromo. Ada beberapa aspek laku moral yang penting ketika kita berhadapan dengan alam. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu misalnya kita harus tepos liro dan bisa rumongso. Tepos liro itu berarti kita bisa menempatkan diri secara tepat. Tepo itu tepak, seliro itu awak. Diri kita posisikan secara tepat di hadapan alam. Mungkin tadi sebagai keluarga, sebagai yang mensakralkan, dan lain sebagainya. Dan bisa rumongso itu kita bisa berempati. Selama ini kita berempati itu kan hanya pada manusia. Tapi dalam konteks ini kita juga dituntut untuk bisa berempati kepada lingkungan alam sekeliling kita. Berempati itu berarti melenyapkan ego kita dan menghadirkan kepentingan sesuatu yang lain yang jadi objek perhatian kita. Sama kayak kita jatuh cinta, itu kan ego kita tergusur dan yang masuk adalah kepentingan orang yang kita cintai. Nah, orang yang semacam ini disebut orang yang bisa rumongso, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau kalau objeknya alam bisa merasakan kondisi situasi alam semesta di sekelilingnya. Biasanya bisa rumongso ini lawannya adalah rumongso biso. Kalau rumongso biso itu merasa bisa, merasa mampu, sehingga memposisikan diri di atas. Orang yang rumongso biso, ya pasti dia tidak bisa rumongso. Sama seperti kritiknya Sayyidus Nasr pada manusia modern yang di hadapan alam selalu rumongso biso. Tidak pernah bisa rumongso, tidak bisa
memahami situasi alam dari perspektif kepentingan alam, tidak dari perspektif kepentingan egoisnya. Yang kedua, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Kita melakukan kebaikan apapun yang bermanfaat terhadap alam, tidak usah matok pamrih-pamrih apapun. Yang penting kita bekerja sekuat mungkin, semampu kita demi kelestarian alam, karena hakikatnya lestari dan hayuning ekosistem di sekeliling kita itu adalah hayuning kita juga. Keselamatan, kesejahteraan lingkungan itu berarti keselamatan, kesejahteraan kita. Maka kita sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ndak usah mikir balasannya apa, imbalannya apa. Pasti balasan dan imbalnya, kebaikannya akan balik pada kita sendiri. Yang penting kita rajin, tekun, berkarya terus-menerus dalam konteks kebaikan pada alam. Yang ketiga, eling lan waspada. Kita senantiasa ingat dan waspada. Ingat kepada Tuhan, kepada hakikat kehadiran kita di muka bumi. Dan waspada, hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang blunder, yang merusak, yang tidak hanya menghancurkan alam, tapi pada gilirannya justru menghancurkan kita sendiri. Jadi, eling lan waspada ini harus kita hidupkan terus, sadar akan hakikat diri dan kehidupan kita, serta hati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang justru merusak. Kalau yang negatif, laku moral itu ya jangan sampai kita di hadapan alam itu hanya bersikap golek menangi dhewe, golek butuhe dhewe, golek benere dhewe, dan golek enake dhewe. Ini manusia itu punya kecenderungan ini, nyari enaknya sendiri terus, nyari benernya sendiri terus, hanya yang dipikir kebutuhannya sendiri terus, ingin menang terus. Jadi tidak berpikir yang di luar dirinya. Ini ciri-ciri orang yang egois, hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Jadi sikap ideal kepada alam yang pertama lewat jalan moral. Kita tidak hanya dituntut bermoral kepada manusia yang lain, kita juga harusnya berakhlak bermoral kepada alam lingkungan sekeliling kita. Yang kedua yaitu jalan tirakat atau prihatin. Ini kalau masyarakat Jawa terkenal sekali dengan istilah tirakat dan prihatin ini. Maksudnya apa sih tirakat dan prihatin itu? Kita mampu mengendalikan diri untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih panjang dan lebih hakiki. Persis logikanya seperti orang puasa. Kita menahan lapar sebentar untuk memperoleh kenikmatan makan yang lebih dalam, lebih panjang, kebahagiaan makan yang lebih hakiki. Nah, tirakat juga begitu. Bukannya kita tidak makan itu karena tidak punya uang untuk makan. Punya, kalau memang boleh kita bisa makan sebanyak-banyaknya. Tapi kita milih tidak makan. Dalam rangka apa? Memperoleh kebahagiaan yang lebih panjang daripada sekedar kebahagiaan makan. Ini namanya prihatin. Nah, di hadapan alam juga begitu. Kita harus mampu prihatin dan tirakat. Berarti apa? Yuk kita mampu mengendalikan diri untuk tidak semena-mena mencari keinginan kita sendiri, mencari kenikmatan sesaat untuk diri kita sendiri, mencari kenyamanan egois versi kita sendiri, tapi kita berusaha menahan diri demi kenyamanan yang lebih panjang, kebahagiaan yang lebih hakiki, kenikmatan yang tidak hanya kita nikmati sendiri, tapi juga untuk semua nanti anak cucu kita sampai generasi keberapapun. Jadi
Itulah namanya laku prihatin. Kalau dalam budaya Jawa ada istilah topo ngerami. Topo ngerami itu kita prihatin meskipun di tengah keramaian, di tengah limpahan berbagai fasilitas. Kalau memang boleh kita bisa kok, kalau mandi itu menghabiskan 10 timbo atau 20 timbo, wong kita orang kaya. Kita bisa pakai air sepuas-puasnya, kita bisa nyewa kamar hotel kemudian menggunakan airnya sesuka-suka kita, wong hotelnya sudah kita bayar. Tapi enggak, kita lebih memilih menahan diri. Meskipun di tengah berbagai fasilitas, di tengah berbagai kenyamanan yang mungkin kita nikmati. Jadi ini jalan kedua. Berarti kalau mengikuti budaya Jawa ya, dalam hal penikmatan kita terhadap alam, dalam hal menuruti keinginan-keinginan egois kita di hadapan alam, hendaknya kita mau prihatin dan tirakat. Karena hanya puasa yang akan menemukan nikmatnya buka puasa. Nah, ini jalan ideal kedua. Ya kalau kita tidak mau prihatin, tidak mau tirakat, ya pada saatnya kenikmatan, kenyamanan yang kita nikmati akan habis. Apalagi sehubungan dengan sumber daya alam. Itu artinya setelah itu kita akan menemui kesengsaraan. Bahkan anak cucu kita hanya akan menikmati sengsaranya saja. Jadi kalau kita hanya berpikir pendek, demi egoisme kita ingin menangi dewe, butuhe dewe, benere dewe, enake dewe, ya sudah nanti panen kita tidak akan jauh-jauh dari itu semua. Kita akan menemukan kesulitannya, kita akan menemukan kerumitan hidup kita karena habisnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh alam ekosistem sekeliling kita, ya karena kita sendiri yang merusak dan menghabiskannya. Jadi yuk sedikit-sedikit lah mari kita mulai latihan prihatin, latihan tirakat. Orang-orang besar, orang-orang sukses zaman dulu, kalau teman-teman mau belajar biografi mereka, itu pasti akan ketemu fase-fase hidup di mana mereka prihatin dan tirakat. Sehingga nanti kemudian mereka memanen buah dari keprihatinan dan ketirakatan itu. Ini latihan, apalagi teman-teman yang masih muda, mungkin masih kuat lah kalau sekedar tirakat sedikit-sedikit, prihatin sedikit-sedikit, demi anak cucu kita, demi kebahagiaan yang lebih hakiki, demi fasilitas-fasilitas alam yang mungkin bisa kita nikmati sampai nanti ke depan untuk anak cucu kita. Nah, nanti ada 3 kunci dalam konsep memayu hayuning bawana ini. Ini ada beberapa peribahasa yang tiga-tiganya ini kunci dari memayu hayuning bawana. Yang pertama, rahayuning bawana kapurba waskitaning menungso. Yang kedua, dharmaning menungso mahanani rahayuning negara. Yang ketiga, rahayuning manungso dumadi krana kamangnusane. Jadi yang pertama ini kesejahteraan semesta. Yang kedua kesejahteraan negara, dan yang ketiga kesejahteraan manusia sebagai pribadi. Ini ada hubungannya nanti, ini satu level. Yang pertama, rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa. Kesejahteraan dunia tergantung kewaskitaan manusia. Jadi ini kan tugas kita mewujudkan memayu hayuning bawana. Hasilnya ya rahayu. Rahayunya alam semesta. Rahayunya alam semesta itu cirinya adalah bergantung pada waskitaning manungso,
kewaskitaan manusianya. Waskito itu kalau teman-teman belajar khazanah ilmu Jawa, waskito itu orang yang wawasannya sangat luas, pengetahuannya sangat mendalam, baik tentang masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Makanya kadang-kadang secara mudah orang yang waskito itu disebut orang yang bisa membaca masa depan saja. Sebenarnya bukan membaca masa depan, tapi karena wawasannya sangat luas, orang yang waskito ini, beliau bisa niteni dari masa lalu untuk memahami masa kini dan meramalkan apa yang nanti terjadi di masa depan dengan melihat gejala-gejala yang ada di masa kini. Oleh karena itu orangnya terus disebut waskito. Jadi waskito itu orang yang kemampuan bacanya luar biasa sehingga dia bisa niteni. Tidak hanya untuk membaca fenomena hari ini, tapi juga untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi waskito kuwi tegese babakan opo bae titi lan ati-ati marang samubarang kan wus kedaden utawa kang durung kedaden. Nah, alam semesta ini akan rahayu, berarti hamemayu-hayu ning bawana sukses ketika manusianya waskito. Berarti manusianya mau membaca, mau belajar, kemudian menghidupkan ilmunya, mewaspadai, hati-hati terhadap perilakunya. Sehingga tidak merusak hidup di masa depan. Nah, jadi kuncinya itu berarti kunci hamemayu hayu ning bawana itu rahayu ning bawana kapurba waskitaning menungso. Tergantung kewaskitaan kita. Maka jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca fenomena-fenomena alam. Karena dari situlah nanti kita bisa memedomaninya untuk hidup dan siap-siap untuk apa yang akan terjadi di masa depan dengan bekal pembacaan kita terhadap masa lalu. Baik, itu kunci yang pertama. Jadi kita butuh orang-orang yang waskito. Nah, jalannya kemudian adalah darmoning menungso mahanani rahayuning negara. Yang kedua ini sebenarnya menjelaskan untuk lahir memayu hayuning bawana ada tahapan-tahapannya, antara lain yaitu rahayuning negara. Kesejahteraan, keselamatan satu negara, satu wilayah. Karena ya tidak mungkin kan keindahan alam semesta tapi negara ini rusak. Nah, berarti perjuangannya harus diawali dari perjuangan memayu hayuning bawana di level sekup lingkungan kebangsaan kita sendiri, negara kita sendiri. Tergantung pada kewaskitaan manusia, yaitu manusia yang mau menetapi dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal. Dharmaning menungso, mahanani, rahayuning negara. Tugas hidup manusia akan membuahkan keselamatan satu bangsa atau negara. Nah, ini level untuk menuju memayu hayuning bawana. Kan tidak mungkin dunia ini secara level alam semesta tertib, tapi di negara sendiri tidak tertib. Itu kan kebalik. Jadi ketertiban-ketertiban kecil-kecil inilah nanti yang membuahkan ketertiban di level semesta. Berarti kita peduli pada lingkungan kita, ekosistem sekeliling kita. Dari situ nanti perlahan-lahan akan meningkat menjadi indahnya alam semesta secara umum, secara global. Jadi tidak ujuk-ujuk ke alam semesta secara besar. Nah, itu
darmaning manungsa mahanani rahayuning negara. Berarti manusia yang harus menjalankan dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal. Berarti kita melihat ekosistem alam di sekeliling kita dan kita jalankan dharma kita di situ sebagai manusia. Terakhir kuncinya rahayuning manungsa dumadi krana kamangnusane. Nah, manusia itu sendiri yang waskita, yang menjalankan dharma, kesejahteraannya, kesuksesannya, kuncinya apa? Kemanusiaannya. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas tadi, manusia yang menjalankan dharma, sehingga negara sejahtera, lingkungan sekelilingnya semakin indah, sehingga nanti pada akhirnya alam semesta juga indah. Karakter utama yang harus dia miliki adalah kamanungsane. Kamanungsane itu kemanusiaannya. Jadi berarti kalau dalam konteks Jawa kemanusiaannya itu berarti budi pekertinya, tata kromonya, subositonya dan lain sebagainya. Bagaimana dia menjadi manusia yang memiliki karakter manusia dan memanusiakan yang lainnya. Itu kuncinya ada di situ ternyata. Nah, dari 3 pepatah ini berarti ada 3 kunci untuk mewujudkan memayu hayuning bawana. Yang pertama, kewaskitaan, keluasan wawasan, keluasan pandangan keilmuan kita tentang alam. Yang kedua, dharma, kemauan kita untuk bertindak menjalankan tugas. Biar ilmu tidak hanya selesai jadi ilmu, tapi juga kita jalankan, kita hidupkan, khususnya diawali dari lingkungan sekeliling kita. Dan yang ketiga, kemanusiaan. Jadi waskita, dharma, dan kamanungsan, kemanusiaan kita. Itulah kuncinya memayu hayuning bawana. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini kita belajar dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini dulu pernah kita bahas satu sesi khusus tentang beliau dalam karya beliau yang sangat populer, yaitu Serat Sastra Gending. Jadi kalau kita belajar tentang Serat Sastra Gending, sebagaimana pernah kita kaji dulu, nanti kita akan ketemu bahwa segala yang ada di alam semesta ini secara relasional. Karena relasional itu maksudnya secara berhubungan. Jadi hidup kita di tengah alam ini kan ada 3 variabel. Kita manusia mikrokosmos, alam semesta makrokosmos, dan yang ketiga Allah, Tuhan. Nah, 3 variabel ini yang secara relasional, hubungan antara 3 ini oleh Sultan Agung disebut sastra dan gending. Jadi sastra itu adalah simbol dari ketuhanan, sementara gending itu simbol manusia dan alam semesta. Nah, 3 hal ini harus selaras, sastra dan gending. Gending ini kan kalau kita mengartikan letterlek ini kan seperti lagu, musik. Jadi instrumen, itu kan gending. Nah, gending ini simbol manusia dan alam. Yang 2 hal ini punya orientasi kepada
Tuhan. Perjalanannya kalau pakai bahasa agama, arahnya harus pada Tuhan atau pada Allah. Jadi alam semesta dan manusia, arah perjalanannya menuju Allah. Ini 3 hal yang sifatnya dialektis. Ini nanti yang dibahas di Sastra Gending. Nah, hubungan manusia dengan alam, ini yang tadi saya sebut gending. Gending itu kan instrumen musik. Berarti apa? Kalau diibaratkan dengan gending, berarti konotasinya dia harus seimbang, selaras, dan harmonis. Sama seperti instrumen. Instrumen itu kan ada banyak alat musik yang ditabuh bareng-bareng, itu kan butuh selaras dan seimbang. Mungkin ada gitarnya, ada keyboardnya, ada tamborinnya, mungkin dangdut ada ketipungnya, ada kendangnya, dan ini kan ditabuh bareng jadi instrumental. Ya kalau gending Karawitan mungkin ada bonang, ada kenong, ada gong, ada kendang. Itu kan nanti dari situ muncul tetabuhan atau gending. Nah, sastra dan gending ini kan variabel-variabel dalam hidup. Kalau gending sudah harmonis, insya Allah perjalanan kita menuju Allah juga lurus. Jadi selaras. Gending yang selaras lah yang bisa berorientasi ilahiyah. Sastronya berarti benar. Nah, dalam teori sastra gending ini berarti tugas kita sebagai manusia adalah menjalin hubungan yang ideal dengan alam. Hubungan yang ideal dengan alam membuat kita mudah mengarahkan orientasi kepada Tuhan. Kalau hubungan dengan alam rusak, alam semesta kehilangan ritme harmonisnya, yang terjadi kekacauan-kekacauan. Kekacauan-kekacauan dalam hidup ini membuat kita semakin jauh dari orientasi ilahiyah. Bagaimana kita bisa berjalan mendekat kepada Tuhan kalau kehidupan kita di dunia ini kacau balau. Jadi kita tegak berdiri saja tidak bisa, wong sekeliling kita kacau, apalagi berjalan menuju Allah, menuju Tuhan. Baik, terakhir. Wah, ini waktunya sudah mepet. Terakhir kita bahas buahnya memayu hayuning bawono. Jadi secara umum nanti kalau manusia ini sukses memayu hayuning bawono, buah pertama yang paling kelihatan adalah harmoni, keseimbangan, keselarasan dalam hidup. Jadi hubungan ideal antara manusia dan alam semesta. Yang ini nanti akan menjadi kunci perjalanan manusia menuju Tuhan. Ini seperti sastra gending tadi. Jadi lahirnya adalah gending yang selaras, gending yang harmonis, sehingga nyaman untuk didengarkan dan menjadi bagian dari perjalanan kita menuju Tuhan. Itu buah yang pertama. Jadi ini yang diimpi-impikan oleh para tokoh ekologis yang kita bahas di bulan ini. Hidup yang harmonis dan seimbang. Yang ini akan membahagiakan manusia pada akhirnya, membuat alam semesta juga lestari dan mengundang ridhonya Allah, ridhonya Tuhan, sehingga perjalanan manusia ilaihi roji'un semakin lancar. Yang kedua, buah dari memayu hayuning bawono adalah sejatining manungso. Sejatining manungso itu kalau dalam bahasa
filsafat Islam mungkin ada istilah insan kamil atau jalmo utomo, manusia yang utama. Mengapa lahir manusia yang utama? Ya karena manusia inilah yang mampu menjalin hubungan yang harmonis, ideal dengan semesta. Manusia yang mampu memperindah indahnya alam semesta. Manusia yang dengan laku moral, dengan laku tirakatnya mampu melahirkan keseimbangan dalam hidup. Jadi dari sisi makrokosmos akan muncul harmoni, dari sisi mikrokosmos akan lahir seorang insan kamil. Ada beberapa sesi kita secara khusus membahas tentang insan kamil ini dari beberapa tokoh filsafat Islam seperti Ibnu Arabi maupun Muhammad Iqbal atau Ali Syariati. Nah, terakhir dari ranah ilahiyah, kesuksesan keberhasilan seseorang memayu hayuning bawono merupakan manifestasi dari terjadinya manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti di sini tidak harus diartikan terlalu rumit dan terlalu dalam konteks wah ini ajaran-ajaran sesat atau apa. Tapi mudahnya manunggaling kawula Gusti di sini diartikan adalah ketika bersatu kehendak Tuhan dan kehendak hamba. Jadi ketika manusia melakukan kehidup yang memayu hayuning bawono, ini kan berarti dia sedang menjalankan kehendak Tuhan. Memang tugasnya manusia di muka bumi sebagai khalifah itu antara lain ya melestarikan alam semesta, momong alam semesta, atau memayu hayuning bawono ini. Berarti manusia yang mampu memayu hayuning bawono berarti kehendaknya sudah sama dengan kehendaknya Tuhan. Sudah satu, sudah manunggal. Berarti dia hidup dengan kehendak Tuhan. Kehendak dia sama dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah sama dengan itu berarti kan satu. Di situ terjadi manunggal antara kawula dan Gusti. Keinginan Gusti adalah keinginan hamba. Jadi satu sekarang. Nah, jadi ketika seseorang mampu menghidupkan memayu hayuning bawono, dari sisi alam semesta terjadi harmoni. Dari sisi manusia lahir insan kamil, secara ilahiyah muncullah fenomena manunggalnya kawula dan Gusti, bersatunya keinginan Tuhan dan keinginan hamba. Berarti manusia ini sudah ada di jalur yang benar dalam rangka ilaihi roji'un, berjalan menuju Allah.